Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan infak. Pada subuh yang lalu kita sudah memulai dengan surah An-Nisa ayat 36 37. Saya ingin menggambarkan bahwa di dalam surah An-Nisa ini ayat 1 sampai dengan ayat 41 adalah ayat yang pernah diminta kepada sahabat untuk membacakan ayat-ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibnu Mas'ud. Apa yang terjadi ketika Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai dengan ayat 41, Nabi Muhammad SAW memberikan aba-aba supaya Ibnu Mas'ud berhenti dan dilihat oleh Ibnu Mas'ud menggenang air mata Rasulullah SAW. Itu saja dialog ceritanya. Jadi Ibnu Mas'ud diminta oleh Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Pada dialog awal, Ibnu Mas'ud mengucapkan, Quran ini diturunkan kepadamu, ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan kepadamu, mengapa tidak kau baca? Rasulullah menjawab, aku senang jika orang membacakan ayat-ayat kepadaku, untukku. Maka Mas'ud membaca. Ketika sampai ayat 41 yang berbunyi, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan jika kami mendatangkan seorang rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Itu menunjukkan kesedihan bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi, khususnya kepada umat Islam. Dia akan menjadi saksi seluruh umat, dan seluruh umat Islam dia sedih membaca. Nah, para penafsir, ini tafsiran, dia sedih satu karena ayat-ayat yang di atasnya itu merupakan perintah penting, antara lain kepada kita untuk berbuat ihsan. Jadi seperti itu. Kedua, bagaimana kalau dia melihat, menyaksikan bahwa apa-apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintah. Dengan kata lain, bid'ah. Itu hanya penjelasan saja. Kalau riwayatnya begitu saja. Muaz melihat air matanya menggenang, sedih, tapi tidak ada dialog lebih lanjut. Nah, ayat 36 dan 37 ini ayat yang berada di surah An-Nisa.
Maka perlu saya sampaikan ini, bahwa situasi keadaan kejiwaan seperti itu ya. Mari kita ulangi kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita membaca seperti ayat ini dibuka oleh tauhid, ini penting, tidak mudah kita capai, artinya gitu kan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Nah, kalau kata ini disebut pertama, artinya penting, pada posisi penting. Ini meningkat dari infak. Tadi infak saja yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 215 itu, ma anfaqtum min khair, berikan infak itu kepada kedua orang tuamu. Ini kalau kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah, ini meningkat ya, untuk melakukan perbuatan ihsan itu tentu orang tersebut sudah masuk kategori orang yang mukhlisin ya, muhsinin ya, termasuk orang muhsinin. Jadi sudah tingkat yang lebih tinggi, sudah mencapai orang yang perhatian dengan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak, kepentingan umat, itu orang muslim itu. Dan orang muslim inilah yang berjihad, orang muslim inilah yang berkorban, karena ada perasaan di dalam hatinya itu, kasih sayang terhadap sesama. Dan satu lagi, orang muslim itu dia merasa apapun ibadah yang dilakukan oleh dia selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di kategori orang muslimin itu yang seluruhnya diharapkan. Karena jihad didahului orang muslimin, amar ma'ruf nahi munkar didahului orang muslimin ya. Tidak akan mungkin orang yang berkorban tidak punya perasaan untuk kepentingan, memperhatikan kepentingan umat, memperhatikan kepentingan bersama ya. Kalau takwa itu sudah tingkat 4 ya. Ya. Ihsana, berbuat ihsana itu ada 3 ya. 3 unsur di dalam kata ihsana ya. Unsur akal, unsur indera, dan unsur nafsu ya. Bahwa berbuat baik dan indah. Gimana orang melakukan sesuatu kebaikan kepada kita, terlihat keindahannya, kehalusan budinya ya, perhatiannya pada kita gitu. Jadi berbuat ihsan itu bukan saja materi, baik materi maupun non materi gitu ya. Gitu. Walaupun mungkin orang itu tidak berada ya, tidak mampu, tapi dengan kata-kata yang lembut, perhatian dengan orang tua gitu. Ya, mari kita lanjutkan. Wazil qurba, dan kepada kerabat kita, ponakan kita ya, kalau kita cucu kita ya, dan lain-lain ya, berbuat baiklah. Ingat, setan selalu menjebak kita
hati-hati. Dia dorong kita untuk berbuat baik kepada orang lain, ya, tapi melupakan kerabat kita. Kerabat kita itu kadang-kadang ya sudah diberi banyak, kurang banyak. Ya. Kalau orang lain diberi sedikit pun dia terima kasih. Kalau kerabat kita kadang-kadang sudah disekolahkan sampai selesai SMA ataupun perguruan tinggi, rasa terima kasih itu tidak sebesar. Itu memang godaan setan supaya kita melepaskan diri dari tanggung jawab, dari pengorbanan kita terhadap keluarga. Kadang-kadang menyakitkan, ya, ngomel gitu, beri sedikit gini, padahal itu sebanyak kalau ukuran orang itu banyak, gitu, ya. Itu jebakan setan, ya. Wal yatama wal masakin, ya, kepada yang anak yatim dan yang miskin juga sama. Kadang-kadang juga kita sudah perhatikan, sudah kita beri bantuan, kadang-kadang juga menyakitkan, tapi itu cobaan, ya. Coba perhatikan, kalau dia setan mengganggu kita tuh, ini persoalan infak, ini persoalan ibadah dan kehidupan. Ibadah dan kehidupan, ya. Kalau misalnya kita banyak berinfak, tentu kita sedikit mengurangi untuk kepentingan kita, ya kan gitu. Sebaliknya kalau kita sedikit berinfak, banyak keperluan kita, bisa bersenang-senang. Itu ibadah yang berkaitan erat dengan kehidupan kita. Lain dengan sholat. Kalau sholat lebih banyak urusan kita saja, ya. Kalau baca Quran banyak saja urusannya dengan kita. Kalau infak berurusan dengan kehidupan, ada hubungannya. Jadi infak dilakukan seumur hidup, ya. Dan insya Allah kita mendapat sesuatu yang tidak kita kira-kira, ya. Ya, saya ceritakan, ya. Setelah saya menjelang selesai S1, ya, S1 di kampung lah, orang di kampung Palembang itu walaupun kota, ya kampung lah ukuran orangnya Jakarta ini. Jadi saya niatkan dalam hati untuk menyantuni anak-anak yatim dan anak-anak miskin, tekad, dan dilakukan oleh pribadi. Zaman itu masih sedikit sekali lembaga-lembaga yang melakukan itu. Jadi ada komitmen pribadi untuk melakukan perhatian kepada anak yatim dan orang-orang secara pidana. Jadi di kantor, kawan-kawan kantor siapa saja, ya, saya kumpulin uang, saya bikin buku besar, pakai buku besar itu sampai setahun. Rupanya tidak sampai lanjut gitu. Saya diberi kesempatan untuk sekolah di Amerika. Itu luar biasa bagi saya yang merasakan, besar sekali nikmat yang diberikan oleh Allah, walaupun hanya sebentar. Karena memang niat saya sungguh-sungguh sampai mati istilahnya itu, ya, lakukan dengan kekuatan pribadi. Ini salah satu perjalanan hidup kita. Kita lanjut, ya, dan seterusnya, ya, kepada tetangga, wajari zil qurba, tetangga dekat, wajaril junub, tetangga jauh, hibi bil jambi, yaitu teman atau pasangan, ya, terhadap istri kita, gitu, suami kita, teman dekat kita.
wa ibnis sabil, orang yang di dalam perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Ini maksudnya para hamba saya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi kategori hamba saya, tapi bisa berarti orang yang menjadi tanggung jawab kita, orang yang lemah mungkin, ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Saya sudah jelaskan kemarin. Mukhtaran fakhur, mukhtar itu sombong dengan kelihatan dari gerak-geraknya, gerak-gerak bawah, gerak-gerak badan gitu ya. Kalau fakhur itu sombong dari ucapan, ya. Sedemikian detailnya gitu. Ada nggak bahasa Indonesia khusus kata sombong untuk sombong ditandai oleh gerak-gerak badan? Tidak ada kata kita sombong. Makanya terjemahan Al-Quran itu bertahan dengan terjemahan Al-Quran itu tidak ada ilmunya kurang, itu dan berbahaya bagi pemahaman kita. Oleh sebab itu Pak Kures berpendapat, dia tidak setuju dengan terjemahan, tapi terjemahan itu untuk langkah awal, ya. Setiap terjemahan itu membantu kita. Misalnya terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia tentu membantu kita, tapi kita harus sadar, ya, terjemahan itu artinya switch thinking, ya. Mengubah cara berpikir, ya. Nah, kalau masalahnya kita mengubah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia kosakatanya itu lebih rendah, tentu akan menghadapi persoalan terhadap terjemahan, karena nggak ada bahasanya, nggak ada muhtalan fakhur, nggak ada, terpaksa diterjemahkan sombong, gitu ya. Padahal bahasa Arabnya ada sombong dari gerak-gerak, ya, ada sombong dari ucapan. Ada orang gerak-geraknya tidak menunjukkan kesombongan, tapi ucapannya yang sombong, gitu kan? Berarti dia sombong, tapi geraknya mudah, sopan santun dan sebagainya, tapi sombong dalam ucapan. Kita teruskan apa yang dimaksud sombong di sini. Alladzi nayabkhulu, yaitu orang yang kikir, ya. Wa ya'muruna nas, dan menyuruh manusia lainnya untuk kikir, bil bukhli, ya. Nyuruh orang kikir juga, sudah saya jelaskan. Orang kikir itu tidak akan menonjolkan kekikirannya. Saya contohkan kemarin, kita misalnya punya rencana untuk suatu kegiatan yang memerlukan biaya, kita umumkan saja, kita edarkan. Maka orang kikir itu dia tidak menunjukkan kekikirannya, tapi komentarnya itu, ini nggak perlu, belum saatnya gitu. Iya dah, mari kita nggak usah lakukan. Nah, itu mengajak orang lain supaya tidak berbuat gitu. Ya. Sebenarnya dalam menghadapi itu kita tahu. Oleh sebab itu pada pertama kali kita bangun masjid, ya, saya minta tidak datangi ke rumah-rumah, ya, berbahayanya terhadap orang kikir itu, untuk tidak didatangi ke rumah, karena pada saat itu rumah-rumah sini masih kredit, ya, gitu ya, pada awal-awal pembangunan masjid kita.
Memang kita lakukan dengan mengumumkan saja, tidak dia datangi ke rumah, ya. Wa yaktumun, dan mereka menyembunyikan ma atahumullah min fadli, menyembunyikan rezeki, ya. Masih ada duit, ada harta, tapi pura-pura tidak ada, pura-pura bokeh gitu, supaya dia tidak keluar uang, jahat itu. Walaupun dia punya uang, menyembunyikan. Padahal kalau kita muslim yang baik itu memberitahu. Fana fa baini mati hadis, ya, di dalam surah Ad-Duha itu. Sebarkan. Kalau kita bawa nikmat, beritahu. Maksud beritahu itu supaya kalau perlu orang bisa minta ke kita. Gitu ya. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu bahaya menurut paham Kak. Ya, bahaya. Kalau memberitahu itu kelebihan sedikit, bisa jatuh ke jurang. Ibarat dia orang yang memberitakan nikmatnya itu kepada orang lain, ya, itu berbahaya kalau kelebihan atau kalau kekurangan. Ya, ibarat orang berada di tepi jurang yang curam sekali, ya. Wa atadna lil kafirin azaban muhina, dan kami sediakan orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Jadi kekikiran yang sangat besar. Mengapa di sini orang kafir? Padahal di atasnya menciptakan orang kikir. Kekikiran itu bisa menyebabkan kekafiran. Nggak ada perjuangan terhadap agama, nggak ada. Karena kan kikir, ya. Saya kira cukup. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta